Waro'a fis sama'il ula Adam. Di langit pertama Nabi bertemu bapaknya manusia, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam, yang diciptakan oleh Allah tanpa bapak dan tanpa ibu dari tanah. Nabi Adam dari tanah, min hama'in masnun, dari bumi. 10 macam persada bumi Allah kumpulkan, belahan bumi ada 60 macam Allah kumpulkan, digabung jadi satu, kun fayakun, jadi Nabi Adam. Adam itu artinya persada bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar, min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan pengajian kitab Aqidatul Awam yang disarai dengan Nurul Dhalan halaman 39, yang mengisahkan tentang sejarah daripada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ini pertemuan yang ke-7, tapi pertemuan yang ke-1 sudah diposting. Pertemuan yang kedua sampai ke-7 belum. Kita lanjut. Yang punya kitab Nurul Dhalan halaman 39, 10 baris dari bawah. Waro'a fis sama'il ula Adama waro'an nila wal furrata waro'a fis tsaniyati Yahya wa Isa, dan seterusnya. Tapi sebelumnya kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah dengan niat mendapatkan ridho Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Apa saja yang kita lakukan setiap hari, yang kita ucapkan setiap hari, selalu diridhoi oleh Allah dan selalu membahagiakan hati Rasulullah SAW. Ilmu yang kita peroleh dan yang belum kita pelajari selalu menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Diberikan pula kepada seluruh kerabat kita, seluruh sahabat kita, seluruh keluarga, anak dan istri kita, seluruh anak cucu kita sampai hari kiamat. Semoga Allah lindungi semua dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah ujian cobaan di saat masih hidup maupun di saat sudah meninggal dunia, dan dari fitnahnya Dajjal di akhir zaman. Ala hadi niyat wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli man wa salafu sholih wa ala kulli niyati jami' masyaykhina wa khususan mu'allif hadal kitab Syed Ahmad Al-Marzuki Syekh Muhammad Nabi bin Umar Al-Jawi Al-Bandani
Khalil bin Abdullah Bangkalan, Nawi bin Nur Hasan, Bahar bin Nur Hasan, Abdul Jalil bin Fadil, Khalil Nawi Hasani Nawi, Abdul Ali bin Abdul Jalil Ahmad Nawi Abdul Jalil, Ahmad Fuad Nur Hasan, wa jami' awliyati sawana khususan Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Derajat, Sajimatul Kubro, Jamaluddin Akbar Husain bin Ahmad Syarif Sajalal, Sulimau Furui Mazwaji Maturat Menibad Majmain wa ala kulli di jami'i awliya wa syuhada fi Indonesia wa fi hadhil baldah bi Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala kunyati jami'i abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin ala kunyati jami'i sahaba wa qaraba wa tabin wa tabitabin misanil midin jami'il malaikatil muqarrabin wa jami' hamalatil arsi wa jami' walidaina. Nama kedua orang tua mbahnya sebut. Jami'a baina wa ummatina wa syaina azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'yatina wa asdiqaina wa karabatina wa jiwarina wa duyufina wa ashabina wa ikhwani fid din minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makana min masyariqil ardi ila magharibiha al ahya' minhum wal amwat maghfirhum warhamhum wa'fu anhum syai'ul lailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan sebelumnya atau episode yang ke-6, sekarang episode yang ke-7, sudah dijelaskan bahwa naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha atau ke Baitul Ma'mur di atas langit yang 7 itu naik dibarengi malaikat Jibril, tapi naiknya tidak pakai buruk, tapi langsung dikasih mi'raj. Apa mi'raj itu? Mi'raj itu sebuah loteng, anak tangga yang Allah bikin untuk Nabi Muhammad SAW, yang porosnya atau akarnya berada di batu besar. Di Masjidil Aqsa ada batu besar peninggalan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, terus menjulang tinggi sampai langit dunia dan seterusnya sampai ke atas. Itu anak tangga, bahasa kita ondo atau loteng ya, tingkat. Dan loteng itu mi'raj, maka disebut mi'raj. Terangkatnya Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit disebut mi'raj karena naiknya pakai anak tangga kayak gitu. Mi'raj itu artinya anak tangga. Anak tangga yang Allah buat itu masing-masing dari undak-undaknya atau anak tangganya itu, yang pertama terbuat dari emas, perak, dan seterusnya. Dan pinggirannya, sisi kanan dan sisi kirinya, yang sebelah kanan terbuat dari batu yakut merah, yakut ini yakut kuning, yakut merah, dan yang sebelah kirinya zamrud, batu zamrud hijau. Jadi batu sangat indah. Dan sisi kanan dan sisi kirinya anak tangga tersebut ada ribuan bahkan jutaan malaikat-malaikat Allah yang mengiringi kepergian Nabi ke langit, seperti itu. Jumlahnya loteng atau anak tangga yang Allah bikinkan untuk Nabi, jumlahnya mi'rajnya Nabi itu ada 10 mi'raj atau 10 anak tangga, 10 loteng, 10 tingkat. Dan satu tingkatnya, satu undak-undaknya, satu batangnya itu ukuran qadroma baina sama'i wal ardi. Naik satu anak tangga itu sama seperti kalau kita jalan kaki 500 tahun. Satu anak tangga. Berhubung ini untuk Nabi diistimewakan, cepat jalan, tidak terasa. Kok seandainya kita yang jalan mungkin 500 tahun. Naik satu anak tangga. Jumlahnya mi'raj ada 10 atau 10 anak tangga. Ribuan anak tangganya
Satu anak tangganya masing-masing dari Mi'raj itu juga 10. Satu anak tangganya perjalanan perkiraan ya jarak tempuhnya 500 tahun. 500 kali 10 berapa? 500 kali 10 berarti 5.000 tahun satu Mi'raj. 5.000 kali 10 berarti 50.000 langkah kaki. Kok seandainya jalan kaki 5.000 langkah kaki. Oleh karena itu orang yang mendengar berita Nabi habis datang dari langit terus turun ke bumi banyak tidak percaya. Katanya naik dari bumi ke langit saja butuh ngelewati Mi'raj 10 Mi'raj itu butuh perjalanan ya 50.000 tahun kalau jalan kaki. Seperti itu. Kita lanjut kisah berikutnya. Singkat cerita, sesudah Nabi sama malaikat Jibril sampai di Sama'i dunia, langit lapis pertama, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW mengetuk pintu minta dibukakan oleh malaikat penjaga langit pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka langit pertama. Setelah itu masuk ke langit kedua juga demikian, minta dibukakan. Langit ketiga demikian sampai langit ketujuh. Waro'a, kita lanjut ini. Waro'a fis sama'il ula Adam. Di langit pertama Nabi bertemu bapaknya manusia, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam, yang diciptakan oleh Allah tanpa bapak dan tanpa ibu dari tanah. Nabi Adam dari tanah, min hama'in masnun, dari bumi. 10 macam persada bumi Allah kumpulkan, belahan bumi ada 60 macam Allah kumpulkan, digabung jadi satu, kun fayakun, jadi Nabi Adam. Adam itu artinya persada bumi. Bertemu Nabi Adam ditugaskan oleh Allah diem di langit lapis pertama bersama malaikat-malaikat yang jaga langit pertama. Waro'an nila wal furrota. Di langit pertama tersebut Nabi menyaksikan sungai Nil dan sungai Furat. Al-Furat, sungai Nil. Nabi itu melihat sungai Nil dan sungai Furat. Sekarang namanya apa? Sungai Nil ya Nil. Sungai Nil ini panjangnya itu meliputi 10 negara, mulai dari benua Afrika Utara sampai Libya, Aljazair, sampai Mesir, sampai negara Ethiopia, Eritrea, Biladun Nauba, sampai Afrika Selatan. Sungai Nil panjangnya segitu. Tapi terkenalnya orang kalau sudah bilang Sungai Nil yang dimaksud adalah Mesir. Tapi aslinya memanjang 10 negara. Sungai Nil. Jadi intinya Sungai Nil memanjang dari benua Afrika sampai benua Asia. Karena Mesir ikut Asia. Oh iya, sekarang Mesir ikut Asia. Mesir itu mananya Saudi Arabia, mananya Mekah, mananya Madinah. Mesir itu ya baratnya. Ini Mekah, ini Saudi Arabia. Terus dipisah Laut Merah, Laut Mediterania, Bahrul Kulzum. Lalu baru ada negara Egypt atau Mesir, kaum Kipti, kaum Egypt, Kiptiah, Mesir. Disitulah Sungai Nil berada. Sungai Nil termasuk ya sungai yang Nabi saksikan ketika Isra Mi'raj, berarti airnya luar biasa sehatnya, mengandung obat kalau dikonsumsi. Bayi Nabi Isa yang terkapung dibuang oleh ibunya itu terkapung di Sungai Nil, kemudian ketemu istrinya Raja Fir'aun dan adiknya itu, terus dijadikan anak angkat, itu terkapung di Sungai Nil, dibuang oleh ibunya, takut dibunuh oleh Fir'aun karena bayi laki-laki. Terus Sungai Al-Furat. Sungai Furat itu bahasa sekarangnya Sungai Efrat. Sungai Efrat ini bersebelahan dengan Sungai Tigris. Jadi kalau sudah bilang Al-Furat, yang dimaksud adalah Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Tempatnya di mana? Ini memanjang. Jadi sumber mata air Sungai Efrat dan Sungai Tigris itu bersumber dari pegunungan di Turki. Nyambung sampai
di daerah belahan Irak yang disebut adalah kota apa itu Mesopotamia. Itu di Irak itu ada kota Mesopotamia. Disitulah tempat di mana sungai Efrat dan sungai Tigris berada. Di antara kemunculan Dajjal, fitnah Dajjal pertama di muka bumi sebagaimana hadis Nabi, la taqumu sa'a hatta yahsirul furrat. Kiamat tidak akan terjadi sebelum sungai Efrat itu asad. Kalau sudah sungai Efrat ini asad, akan nampak sebuah gunung emas. Disitulah 100 orang berebut, setiap 100 orang berebut, paten pinaten saling membunuh, berebut kekayaan, yaitu gunung emas ya. Itu mereka akan mati 99, sisa 1. 100 orang berebut, mati 99, sisa 1, dan seterusnya. Pokok yang berebut di situ mereka terkena fitnah Dajjal dan masuk neraka semua. Makanya kalau sudah terjadi asad, bengawan Efrat atau Tigris ini, jangan ke situ kita. Ini mulai di Saudi Arabia itu mulai tumbuh kayak persawahan kayak di Indonesia, seolah-olah Allah akan memindahkan Indonesia ke Saudi. Sawahnya persis kok, kalau kita lihat di YouTube itu persis kayak di Indonesia. Itu ada apa sesudah ini ya, kayak gitu. Sekarang sudah mulai asad. Sungai Efrat ini ada di negara Irak sana. Sungai Efrat dan sungai Tigris kalau sudah asad, siap-siap akan ada fitnah Dajjal. Di situ orang banyak berebutan gunung emas. Ketika airnya sudah asad, maka gunung yang ada di sana akan jadi emas. Nampak emas beneran. Ngambil seukuran batu aja kaya kamu. Seukuran 1 lepek, 1 piring, 1 mangkok is. Nah, siapa yang berebut emas di situ, mereka tidak akan diselamatkan oleh Allah. Mereka terkena fitnah Dajjal dan mereka semua masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Kan Nabi pesan, kalau sudah sungai Efrat itu asad dan di situ ada gunung emas, jangan datang ke situ. Jangan, biar kamu selamat. Jadi saking sayangnya Nabi ke umat sampai diajari doa, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri, min adzabin nar, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masih Dajjal. Jadi di antara tanda-tanda kemunculan Dajjal itu yang di antaranya itu asadnya bengawan Efrat, sungai Efrat atau sungai Tigris. Yang kedua, tidak tumbuhnya kebun kurma Baisan. Kebun kurma Baisan ini sudah tidak tumbuh kurma lagi, sudah tidak Allah izini berbuah. Itu di antaranya. Dan yang terakhir adalah asadnya Danau Tibrias. Danau Tibrias ini di mana? Danau Tibrias ini diapit negara Lebanon, Suriah, dan Yordania, dan Palestina. Tapi sumber mata airnya dikuasai oleh orang Israel. Orang Israel minum, orang Israel mandi, orang Israel masak makanan. Itu sumber mata airnya dari Danau Tibrias. Padahal wilayah Danau Tibrias ini diapit atau berada di wilayahnya negara Suriah, Lebanon, Jordan, dan Palestina. Itu jahatnya orang Israel sampai segitu ya. Makanya perang terus Palestina sama Israel antar pemicu. Kalau sudah danau ini asad, berarti Dajjal sudah keluar, sudah muncul. Kalau sudah Dajjal keluar bahaya. Kalau kita ya naudzubillah, orang bertemu Dajjal, kalau dia tidak diselamatkan oleh Allah, lihat wajahnya saja langsung kayak terhipnotis. Yang magicnya luar biasa. Makanya sunatnya orang yang di hari Jumat sunat baca surat Kahfi. Karena manfaatnya yang paling penting adalah untuk masa depan. Langsung sujud nyembah Dajjal, nggak nyembah Allah lagi. Kayak terhipnotis ya. Kalau tidak Allah sadarkan, tidak Allah selamatkan, ya terus terhipnotis itu sampai akhir hayatnya. Naudzubillah min dzalik. Jadi pengikut Dajjal, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan, makanya saya sering doa seperti itu.
minta, ya Allah selamatkanlah saya, selamatkan keluarga saya, semua sahabat saya, semua kerabat saya, semua orang yang pernah kenal dengan saya, seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW, seluruh pengikutnya Imam Mahdi, selamatkan dari fitnah Dajjal. Meskipun orangnya belum keluar, tapi sudah racunnya sudah tersebar di mana-mana. Orang malas ibadah, orang semangat maksiat itu karena kena fitnah Dajjal. Kayak gitu. Kalau Nabi sudah ngajari doa itu, padahal ya ribuan tahun akan depan, jangka panjang, Nabi kan doanya dulu, ngajari doanya. Dajjal padahal keluarnya besok ya, di zaman Nabi itu kok masih lama, tapi sudah diajari doa. Itu dari saking bahayanya. Selama Allah menciptakan bumi, langit dan seisinya, tidak ada satu fitnah, tidak ada satu ujian, cobaan yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Karena apa saja yang dia pegang, apa saja yang ia mau jadi. Ini ada apa di sini? Ada binatang gede, dinosaurus, ada apa, Dracula, ada ular besar, bisa kayak sulap gitu. Demikian pula tidak jauh beda dari itu, Allah beri kelebihan sang Imam Mahdi besok ya. Megang apa saja, nunjuk apa saja, bisa jadi apa saja, menandingi kesaktian Dajjal. Imam Mahdi ilmu putih, Dajjal ilmu hitam. Padahal Dajjal juga manusia. Baca surah Kahfi itu, kalau yang hariannya cukup baca 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Kalau yang malam Jumat atau pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat cukup yang satu surat Kahfi. Surat Kahfi itu sunat dibaca di hari Jumat. Afdholiyahnya, fadilahnya lebih utama daripada baca sholawat. Baca sholawat di hari Jumat itu fadilahnya lebih utama daripada baca sholawat di selain hari Jumat. Jadi sholawat saja masih kalah dengan surat Kahfi kalau di hari Jumat. Dari saking pentingnya, utamakan Kahfi baru sholawat, baru pikiran-pikiran yang lain. Sesibuk apapun kita, saya alhamdulillah dan saya selalu berdoa ingin diistiqomahkan baca surat Kahfi, ingin diistiqomahkan baca surat Kahfi seumur hidup. Kalau bisa seperti itu. Mumpung masih ada mushaf Quran. Kalau sudah ada banjir bandang, zona yang lebih besar, tidak ada mushaf, kita mau baca Quran lewat mana? Kalau tidak dihafal, kalau barokahnya Quran tidak melekat dalam diri kita. Jadi baca Kahfi itu setiap hari Jumat. Memang panjang. Tapi kalau sudah kulino, sudah istiqomah, sudah rutin, itu paling 15 menit selesai. Terutama gini, 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Kalau kita sering baca, insya Allah hafal. Baik, hafal 10 ayat pertama saja tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fi abada wa yundhira alladzina qalu takhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhirun nafsaka ala atharim illam yu'minu bi hadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'aliya su'idan juruza amasibta anna sabal kafir kimi kanu min ayatina ajaba idza wal fitatu ilal kafi wa qalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu yang penting hafal. Orang yang hafal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir dari surat Kahfi, ketika dia ditakdir ketemu Dajjal, insya Allah tidak kena fitnahnya. Jadi tidak bisa dihipnotis, dia tidak akan lama pergi. Kalau tidak hafal, tapi istiqomah dibaca hari Jumat, insya Allah selamat. Ini sekarang kan sudah akhir zaman, utamakan surat Kahfi di hari Jumat. Kalau yang hari biasa ya cukup 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Kalau sering dibaca lama-lama hafal sendiri. Saya bukan hafal pikiran, tapi hafal mulut, karena sering dibaca. Jadi baca terus tiap hari. Nanti ya mulai ada ibaratkan ini sesudah ini namanya
namanya perang akhir zaman itu akan terjadi ya, keributan ya. Periode pertama, periode kedua, periode ketiga dan seterusnya, ada konflik-konflik. Memang kayak sekarang ini kayak aman-aman saja, tapi sesudah ini pasti namanya janjinya Nabi di beberapa hadis sudah dijelaskan akan perang di akhir zaman, pasti terjadi. Itu kapan yang Allah kehendaki, berawal dari keributan antara satu negara dengan negara lain dan seterusnya, sampai di situ banyak yang saling bunuh membunuh antar sesama. Di situ pula sudah tercemar virus Dajjal. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita diselamatkan. Sungai Efrat. Wara'a fisaniya Yahya wa Isa. Lanjut, Nabi naik ke langit kedua melihat Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihimus sholatu wassalam. Wa hikmatu kaunihima fi sama'in wahidin. Filosofi atau hikmah, rahasia kenapa Nabi Isa dan Nabi Yahya kumpul di satu langit. Yang lain kok satu langit satu nabi, satu langit satu nabi. Untuk langit kedua kenapa kok sampai Allah kasih dua nabi, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya ini bin Zakaria, nabi yang dibunuh oleh orang Bani Israel. Nabi Yahya bin Zakaria. Nabi Isa bin Maryam, karena Nabi Isa tidak punya bapak, hanya punya ibu, yaitu Siti Maryam. Nabi yang masih hidup adalah Nabi Isa. Kalau Nabi Yahya sudah dibunuh oleh kaumnya. Di langit kedua Nabi bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Isa bin Maryam, Maryam binti Imron. Sayyidina Imron, bapaknya Siti Maryam, itu punya istri namanya Siti Hana. Siti Hana punya saudara perempuan namanya Siti Usa. Siti Usa dinikahi Nabi Zakaria, lahirlah Nabi Yahya. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya masih kerabat. Paham? Jelas ya? Jadi Nabi Yahya sama Siti Maryam berarti sepupu dari ibunya. Siti Maryam putrinya Siti Hana. Nabi Yahya putrinya Siti Usa. Sedang Siti Usa kakaknya Siti Hana. Kayak gitu. Berarti Siti Maryam dan Nabi Yahya itu sepupu, misanan katanya orang Jawa. Siti Maryam punya anak Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ke Nabi Yahya ponakan. Nabi Yahya ke Nabi Isa paman. Nabi Isa manggil Nabi Yahya itu paman. Paham ya? Karena Nabi Yahya kakak sepupunya Siti Maryam. Jelas ya? Di langit kedua Allah jagakan Nabi Isa dan Nabi Yahya, paman dan ponakan. Hikmahnya apa kok dua nabi ini yang disuruh jaga langit kedua? Ma'anna kulla wahidatin minas samawat ghairis saniyah fiha nabiyyun wahid. Sedang langit-langit yang selain langit kedua, langit ke-1, langit ke-3, langit ke-4, langit ke-5, langit ke-6, langit ke-7, semuanya dijaga satu nabi. Hanya langit kedua yang Allah jagakan dua nabi, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Hikmahnya ini, anna Isa yanzilu akhiraz zaman fayabqa fiha Yahya. Sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam itu akan turun ke bumi di akhir zaman, sehingga masih tersisa Nabi Yahya sebagai penjaga langit kedua. Kalau langit kedua hanya dikasih satu nabi, kalau Nabi Isa turun ya kosong, nggak ada yang jaga. Ngerti ya? Makanya dikasih dua nabi, karena kelak di akhir zaman Nabi Isa al-Masih turun ke bumi. Dan sebagian orang yang mimpi Nabi Isa akan turun, tapi Nabi Isa nak jawab kapan turunnya. Tapi Nabi Isa ngasih tahu, saya akan turun ke bumi. Berarti sudah akhir zaman itu. Itu mimpinya orang tersebut ya sebelum ada COVID, ada corona. Mimpinya pas hari Jumat Legi. Fala takhlu sama'un an nabiyyin. Satu langit tidak sepi dari satu nabi. Jadi semuanya dijaga nabi.
Nabi Isa ini belum nikah kan, diangkat ke langit sama Allah di usia 33 tahun dan beliau belum menikah. Insya Allah besok turun ke bumi juga akan nikah sebagaimana di kitab Ihya Ulumuddin. Inna Isa sayangkihu idza nazalal ardo. Kalau Nabi Yahya sudah nikah, kalau Nabi Isa tidak nikah, masih jomblo. Tapi kelak akan nikah ketika sudah turun ke bumi. Inna Isa sayangkihu idza nazalal ardo wa sayuladu, dan akan melahirkan anak. Jadi Nabi Isa besok di akhir zaman itu akan menikah. Beruntung sekali wanita yang akan jadi istrinya Nabi Isa. Bukan hanya perempuan tersebut, mertuanya pun bangga. Punya mantu wali aja luar biasa ya, apalagi punya mantu Nabi. Kelasnya Nabi ini di atas wali. Gaul. Tidak ada yang punya anak perempuan. Jadi istrinya Nabi Isa luar biasa ya, punya mantu Nabi, bukan mantu wali lagi. Yang jadi perempuan, pokoknya mantu Ferry. Yang jadi istri Nabi Isa pun bangga punya suami Nabi. Luar biasa. Yang jelas ya, kalau sudah Nabi luar biasa. Nabi Isa ini kelak turun ke bumi, visi dan misinya untuk apa? Untuk membunuh Dajjal. Karena satu-satunya manusia yang bisa membunuh Dajjal cuma Nabi Isa. Makanya Allah turunkan ke bumi. Tercipta agama Yahudi, tercipta agama Nasrani. Di zaman Nabi Isa diburu sama orang Yahudi, mau disalib, mau dibunuh. Allah selamatkan Nabi Isa dengan diangkat ke langit. Sehingga wajah orang yang mengejar Nabi Isa dimiripkan dengan Nabi Isa. Wama qataluhu yaqina. Wama qataluhu wama sholabu walakin syubbiha lahum. Sebagaimana kemarin ayat yang saya baca, sebenarnya orang Yahudi itu tidak membunuh Nabi Isa, tidak menyalib Nabi Isa, tapi wajah Isa dimiripkan dengan orang lain. Wama qataluhu yaqina, mereka tidak yakin membunuh Nabi Isa. Innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin. Sesungguhnya orang yang sengketa tentang Isa mereka sangat dalam keraguan. Nabi Isa tidak dibunuh secara yakin. Orang Yahudi tidak membunuh Nabi Isa secara yakin. Bal rafa'ahullah, karena Allah sudah mengangkat Nabi Isa ke langit. Karena apa kok tidak yakin? Wa ma qataluhu yaqina di Al-Qur'an. Kenapa kok tidak yakin? Karena pada saat Nabi Isa ini kayak dikasih terowongan itu, kayak dikasih tenda sampai tembus langit, kayak dikasih mi'raj kayak tadi itu. Nabi Isa ini masuk ke ruangan tersebut, yang ngejar ini masuk. Nah, ketika masuk wajahnya dimiripkan dengan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Akhirnya pengejar berikutnya yang nangkap siapa? Nangkap pengejar terdepannya di belakangnya Nabi Isa, yaitu muridnya yang berkhianat. Yang ditangkap ini. Berat kan ya? Sesudah ditangkap mereka ragu-ragu. Ragu-ragunya satu ya. Wajah Isa. Tapi badan bukan. Postur bukan. Mereka debat akhirnya. Terus ya, iya yang ngasih petunjuk jalan tadi, dia kan masuk ke sini juga. Dia kemana sekarang? Saya ini orangnya. Saya bukan Isa. Isa sudah pergi, tidak ada di sini. Saya ini yang ngasih petunjuk jalan. Itu yang dimiripkan wajahnya oleh Allah. Akhirnya mereka sengketa tidak selesai-selesai. Masa ada manusia dua? Nah mungkin ya ini wis. Nah, mereka akhirnya membunuh dalam keadaan tidak yakin. Wa ma qataluhu yaqina. Ini wajah Ferry, badan Anam, kan aneh kan? Kalau badannya Anam ini gagah ya, wajahnya Cadeng gitu misalnya. Bener ini, bener katanya. Bener bukan, badannya ndak kayak gini saya. Orangnya ndak kurus, orangnya agak gemuk dikit gitu, misalnya itu debat, ndak selesai-selesai. Akhirnya ndak mau tetap disalib. Tapi yang disalib sebenarnya bukan Nabi Isa menurut keyakinan umat Islam, tapi keyakinan orang Kristen, orang Nasrani meyakini Nabi Isa disalib.
baik itu Kristen Ortodok maupun Kristen Protestan, Katolik dan sebagainya, yang disebut dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada yang menyebutnya Tuhan Anak, nah bisa dianggap anaknya Tuhan Allah. Tuhan Allah atau Allah itu Bapa, kayak gitu. Biarin. Ini ada apa? Ada cicak. Sunat membunuh cicak, nanti dibunuh cicaknya. Karena dia cicak itu termasuk diantara binatang yang membantu Raja Namrud meniup kayu-kayu atau api unggun dibuat membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga cicak itu sunat dibunuh. Dibunuh 1 kali pukul langsung mati itu pahalanya besar. Lebih besar dari 2 pukulan. 2 pukulan lebih besar dari 3 pukulan. Sunat membunuh cicak itu. Alasannya itu karena pernah menolong Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana di kitab Hasyatus Shawi dan kitab Kasyifatus Saja. Kalau sudah ada cicak itu berarti ada setan. Ada setan. Mungkin yang dibahas tadi itu tentang itu ya, mungkin ada yang tidak terima ya, biar ini kita doa minta diselamatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan di Masjid Nabawi itu ada 2 kolong makam ya, yang masih belum terisi orang. Ini makamnya Rasulullah SAW. Terus di sebelahnya ini ada makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di sebelahnya lagi ada makam Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu ada 2 kolong makam yang masih belum terisi. Insya Allah 2 makam ini akan ditempati Imam Mahdi dan Nabi Isa Al-Masih radhiyallahu anhu alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Masih ada sampai sekarang. Kalau kita tidak percaya, minta izin ke Sultan, ke Raja masuk. Itu ada, sudah disediakan. Kalau Nabi Isa, Imam Mahdi wafat ya ditaruh di pinggir Rasulullah SAW. Makanya saya bilang apa? Seolah-olah Indonesia ini mau dipindah ke Saudi Arabia. Saudi Arabia dibikin subur sampai ada danau sekarang yang asalnya gurun badan pasir, sekarang punya tumbuhan, punya persawahan kayak sawah-sawah yang ada di Indonesia. Ya, berarti ya dunia ini bakal tenggelam. Indonesia ini tidak mungkin ada. Pasti akhir zaman seperti itu. Dipindah ke sana. Seolah-olah gitu. Wafisalisah. Selanjutnya Nabi naik ke langit ketiga. Yusuf alaihissalam wa fil rabi'a Idrisa wa fil khamisah Haruna wa fisadisa Musa wa fisabi'a Ibrahima. Nabi lanjut ke langit ketiga melihat Nabi Yusuf. Naik ke langit ketujuh bertemu Nabi Idris. Naik ke langit ketujuh, langit kelima ya. Urutannya pertama bertemu Nabi Adam, kedua bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa, ketiga bertemu Nabi Yusuf, keempat bertemu Nabi Idris, kelima bertemu Nabi Harun, keenam langit keenam bertemu Nabi Musa. Nabi Musa dan Nabi Harun 2 bersaudara, kakak beradik. Lanjut terakhir langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mengapa Nabi Ibrahim? Mengapa langit pertama dibuka Nabi Adam? Karena Nabi Adam bapaknya manusia. Kenapa langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim datuknya Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Ibrahim mbahnya Nabi Muhammad SAW dari jalur Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi pertemuan pertama dengan bapaknya manusia, pertemuan berikutnya yang paling ujung, paling lapis ketujuh bertemu dengan datuknya sendiri, mbahnya sendiri, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu pertemuan Nabi dengan nabi-nabi tersebut. Di riwayat pertama. Riwayat kedua, Waruya diriwayatkan
Dalam riwayat lain, anna Idrisa fisania, wa Harun fir rabi'ah, wa Ibrahim fisadisa, wa Musa fisabi'ah. Riwayat kedua menyatakan Nabi Idris dilihat oleh Nabi di langit kedua, Nabi Harun di langit keempat, Nabi Ibrahim di langit keenam, Nabi Musa di langit ketujuh. Makanya Nabi yang banyak usulan tentang sholat 5 waktu nanti ya, itu adalah Nabi Musa. Yang asalnya 50 waktu jadi 5 waktu. Ini menurut riwayat kedua, Nabi Musa ini bertemu Nabi Muhammad di langit ketujuh, langit paling terakhir. Jadi ada dua pendapat ulama. Ada yang bilang Nabi Musa bertemu di langit ke-6. Ada yang bilang Nabi Musa bertemu Nabi Muhammad SAW di langit ke-7. Kalau ikut pendapat pertama, Nabi Musa di langit ke-6, Nabi Ibrahim di langit ke-7. Ikut pendapat kedua, Nabi Musa di langit ke-7, Nabi Ibrahim yang di langit ke-6. Itu hilaf ulama. Wariwayatul ula asahu. Tapi pendapat yang pertama itu yang lebih benar, yang lebih sahih. Pendapat ketiga, au yujma'u bainar riwayatain, atau dua pendapat itu dikolaborasi, digabung, disatuin. Gimana kalau mau disatukan? Bi annahu ra'ahum fi su'ud ala kaifiyatin wa fil hubut ala kaifiyatin ukhar. Jadi kalau mau disatukan pendapat pertama dan pendapat kedua gini. Nabi ketika naik, pertemuan Nabi sesuai urutan yang pertama tadi. Tapi ketika turun, malah posisi Nabi Musa ada di langit ke-7, Nabi Ibrahim di ke-6. Jadi Nabi naik ke atas langit, bertemunya sesuai urutan riwayat yang pertama. Tapi ketika turun, urutan Nabi pertemuannya dengan Nabi Muhammad SAW sesuai riwayat yang kedua. Jadi sama-sama dibenarkan. Kalau ikut pendapat ketiga, dua pendapat tersebut sama-sama benar, tadi digabung. Naiknya pertemuannya dengan nabi-nabi tersebut di dalam langit-langit yang berbeda, turunnya juga berbeda dengan posisi yang awal. Kayak gitu. Jelas ya? Sekarang hikmahnya. Wa hikmatu takhsisi haula bil liqa. Terus rahasianya apa? Kok sampai Allah tentukan hanya 8 nabi itu yang bertemu Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj. Kenapa Nabi Muhammad SAW? Padahal jumlahnya nabinya Allah itu 124.000. Jumlahnya jadi Rasul dari 124.313. 313. Yang ditemui Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj cuma 8 nabi. Nabi Adam, Nabi Isa dan Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini hikmahnya apa? Al-isyarah bikullin ilama sayaqa'u lahu sallallahu alaihi wasallam mimma yunasibu ma waqa'a likullin minhum. Karena apa yang sudah terjadi dan sudah dialami oleh 8 nabi tersebut juga akan menimpa kepada diri Rasulullah SAW di zaman yang akan datang sesudah turun ke bumi. Jadi kok seandainya 8 nabi ini dirangkap, digabung, peristiwa yang dialami Nabi Adam, peristiwa yang dialami Nabi Isa, Nabi Yahya, peristiwa yang akan dialami Nabi Yusuf, peristiwa yang sudah dialami Nabi Yusuf, yang sudah dialami Nabi Idris, yang sudah dialami Nabi Musa dan Harun, peristiwa yang sudah dialami Nabi Ibrahim, ini Allah gabung di dalam kisah sejarahnya Nabi Muhammad SAW selama hidup 63 tahun. Jadi kalau digabung 8 nabi jadilah Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Ujian yang pernah Allah berikan kepada 8 nabi ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW semua. Kalau Nabi itu, Nabi Ibrahim masih ujiannya sendiri. Nabi Yusuf masih ujiannya sendiri. Nabi Adam ujiannya sendiri. Kalau Nabi Muhammad 8 nabi ini Allah rangkep jadi satu, Allah tambahkan, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini hikmahnya. Kenapa cuma para 8 nabi ini saja yang bertemu dalam perjalanan Isra Mi'raj? Karena kisahnya para nabi ini yang sudah 8 nabi ini alami akan terjadi dan menimpa kepada diri Nabi Muhammad SAW dalam sejarah hidupnya bertemu dengan kaumnya.
luar biasa berarti ujiannya. Makanya jadi Sayyidul Anbiya, rajanya para nabi. Karena 8 nabi yang kelasnya ulil azmi itu masih derajatnya di bawah Nabi Muhammad SAW. Nah gitu, mudah-mudahan apa yang saya katakan ini bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahirabbil alamin. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.